Biarlah Tuhan Kau isi Tuhan setiap bejana-bejana kami dengan firman-Mu. Sehingga ada satu kekuatan bagi kami untuk menapaki tahun 2015 ini bersama dengan Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, jadikan saluran berkat-Mu ya Tuhan. Hanya saluran berkat-Mu saja. Kursusucikan hamba Tuhan untuk dilayakkan oleh Engkau menyalurkan kasih-Mu, berkat firman-Mu pada saat hari ini. Sehingga kami semua sama-sama, baik yang mendengarkan, baik juga yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada saat hari ini kita sudah masuk dalam minggu ketiga bulan Januari dalam tahun 2015. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk meminta apa yang Tuhan mau kerjakan untuk tahun ini. Baik Bapak Ibu, saya landasi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat hari Natal itu selalu bersamaan atau sebelum dengan tahun baru. Maksudnya Bapak Ibu ada sesuatu maksud daripada Tuhan. Pada saat dia memberikan janjinya pada hari Natal, itu akan juga terus berjalan di dalam tahun-tahun baru yang selanjutnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan Allah menyertai kita. Itu janji Bapak Ibu, janji iya dan amin. Bahwa Allah akan menyertai seluruh kehidupan kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita, Allah selalu ada bersama dengan engkau. Bukan hanya ada, tetapi dia turut bekerja dan dia mengendalikan kehidupan kita semuanya. Amin Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Nah, kita memerlukan Tuhan. Dan Tuhan sudah janji dalam kehidupan kita bahwa dia akan menyertai kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan itu penting. Kehadiran Tuhan itu penting di tengah-tengah kehidupan kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu memberikan satu dampak yang luar biasa. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan setiap individu. Bahkan dirasakan oleh seluruh umat Allah, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu lihat bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang belantara. Allah hadir bersama dengan mereka. Di dalam zaman perjanjian baru, Allah hadir melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. 33,5 tahun Yesus hidup di dalam dunia ini, dia bekerja, dia menyampaikan firman Bapak Ibu, dia memberikan mujizat. Kenapa? Allah hadir bersama dengan Tuhan Yesus, memberikan suatu tanda-tanda heran yang luar biasa, membawa dampak yang luar biasa. Ternyata bukan hanya sampai perjanjian lama, perjanjian baru, dikatakan pada saat zaman rasul-rasul Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang dicurahkan, ada Roh Kudus yang diberikan kepada rasul-rasul. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul pada saat itu. Mereka memberitakan firman dengan urapan Allah yang luar biasa dan dampaknya luar biasa. Dari 120 orang yang ada di loteng Yerusalem pada saat itu, dikatakan pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berjumlah sampai 3.000 jiwa. Ada satu dampak Allah yang luar biasa. Ada satu dampak pengaruh yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, pada tahun ini kita memerlukan kehadiran Tuhan. Amin. Dan Allah sudah berjanji dia akan menjadi Immanuel. Dia akan menjadi pemelihara. Dia akan menjadi seorang pengendali dalam kehidupan kita. Kalau kita naik mobil Bapak Ibu, kita pasti dikendalikan oleh seorang supir. Saya nggak bisa naik mobil, jadi saya tiap hari Bapak Ibu naik angkot. Ya. Jadi tapi sebelum naik angkot Bapak Ibu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Dimanapun saya naik angkot apapun Tuhan, saya tahu sopirnya. Aduh naik 102 itu ugal-ugalan Bapak Ibu, 86 itu ugal-ugalan Bapak Ibu. Saya nyerah sama Tuhan dan saya orangnya ngantuan Bapak Ibu. Saya naik angkot, cepet-cepet bayar, cepet tidur, bangun sampai di sleepy Bapak Ibu. Nggak tahu mau diapain juga nggak tahu kau. Tapi saya ngomong Tuhan pasti akan memberikan perlindungan. Ya, Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu kita perlu menghadirkan Tuhan. Kita perlu untuk minta Tuhan sebagai pengendali kehidupan kita. Amin.
Nah, hari ini saya akan memberikan 4 hal Bapak Ibu, kenapa kita perlu Tuhan. Kenapa kita perlu Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita sebagai pengendali dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, pada saat kita minta Allah menjadi kendali dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu ada satu kejelasan dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu jelas Bapak Ibu, fokus ya. Jadi kalau Tuhan sudah melakukan perkara Bapak Ibu, kita lihat jalannya menjadi mudah. Jalannya menjadi mudah. Pada saat saya akan menyekolahkan anak yang ketiga Bapak Ibu masuk SMK. Karena dulu dari sekolah swasta Bapak Ibu, akhirnya saya belajar ke sekolah negeri. Jadi pada bulan Oktober November biasanya mendaftarkan sekolah. Saya enjoy Bapak Ibu. Sampai bulan Mei, bulan April, bulan Mei, bulan Juni baru cari sekolahan. Karena memang sudah pengalaman anak yang kedua. Nah Bapak Ibu pada saat mau masuk SMK, ternyata semua SMK itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya SMK Tata Boga. Ada akuntansi dan lain sebagainya, tapi yang jarang Tata Boga itu gak ada gitu ya. Nah itu arahnya ke Pejaten. Saya punya pikiran ke SMA 57 Bapak Ibu, itu sekolah negeri. Saya sudah survei ke sana Bapak Ibu, dikasih Tuhan, cuma naik sekali dari atas rumah. Bapak Ibu dikasih Tuhan pada saat mau pendaftaran, ada aja ya. Yang namanya formulir pendaftaran itu cuma satu-satunya karena pakai online Bapak Ibu. Itu sampai anak saya itu juga mungkin lalai, ntar gimana tuh jatuh kena air basah, akhirnya nggak bisa lagi dipakai. Saya ngomong Tuhan ini gimana ya Tuhan. Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara. Ternyata Bapak Ibu setelah saya searching, Bapak Ibu di internet, oh ternyata ada ya SMK Patria Wisata. Hari itu Bapak Ibu saya searching, Bapak Ibu langsung ya. Jam itu juga pergi ke sana Bapak Ibu. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Semuanya dipermudah Bapak Ibu. Dipermudah segala sesuatunya. Ketemu sekolahnya paling bagus lah ya. Itu sekolah swasta yang bagus. Bapak Ibu sekolahnya, pembayarannya semua Tuhan atur sempurna. Kalau Allah mengendalikan kehidupan kita Bapak Ibu itu jelas pimpinannya tuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan pada saat Abraham, Ishak dan Yakub membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir Bapak Ibu, mereka membawa ke tanah perjanjian. Mereka bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dikatakan selama 40 tahun dalam perjalanan. Dan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di dalam mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Pada saat ada dalam satu kepanasan yang luar biasa, Allah memberikan mereka tiang awan. Pada saat mereka kedinginan yang luar biasa, Tuhan memberikan tiang api. Tiang awan memberikan perlindungan pada mereka dari panas terik matahari di siang hari. Dan tiang api memberikan penerangan dan kehangatan pada mereka di malam hari. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu, tetapi kehadiran Tuhan pada satu menentukan mereka kemana mereka akan pergi. Jadi mereka tidak bisa berangkat, nggak bisa berangkat secara sembarangan. Nggak bisa berangkat semau gue Bapak Ibu. Kita tahu ya bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala. Jadi kalau ada apa-apa sukanya ngeluh, sukanya ngomel kepada para pemimpinnya. Tapi hari itu Tuhan katakan aku akan menjadi pengadil kehidupan kalian dengan tiang awan, tiang api Bapak Ibu. Dan dikatakan mereka tidak boleh berjalan kalau Allah nggak hadir di dalam tiang awan dan tiang api itu. Jadi Bapak Ibu mereka seperti seorang tentara. Mereka kalau Tuhan sudah ngomong mereka harus siap-siap berangkat. Gak ada tuh lelet-lelet, gak ada tuh loyo-loyo Bapak Ibu. Tapi mereka siap berangkat. Kehadiran Tuhan Bapak Ibu kehadiran Tuhan pada saat itu Bapak Ibu menentukan pada saat mereka harus pergi ataupun pada saat mereka harus diam di tempat itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu apa yang akan mereka hadapi. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu, karena Tuhan tahu bahwa saat itu padang belantara itu menjadi perlintasan bangsa-bangsa. Ia tahu Bapak Ibu kapan mereka harus melewati badai. Tuhan tahu kapan datangnya badai di tengah-tengah padang gurun itu. Jadi Allah memberikan satu kendali kepada bangsa Israel. Kalau aku hadir, kalau aku sudah siap, Bapak Ibu seakan-akan dia seorang koordinator bahwa pada saat dia menyuruh mereka berangkat, mereka harus berangkat. Tapi kalau Allah tidak berfirman kepada hambanya, Bapak Ibu maka mereka harus menetap di tempat itu. Jadi pimpinan Tuhan jelas kepada mereka. Pimpinan Tuhan memberikan manfaat besar bagi mereka Bapak Ibu. Kalau mereka tidak taat akan firman ini, kalau mereka tidak taat akan kepimpinan Tuhan pada saat itu Bapak Ibu, mungkin mereka sedang mengalami bara bahaya. Dan pasti mereka mengalami bara bahaya. Karena mereka tak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi di padang belantara yang begitu luas sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Gunung Bromo ya. Itu tidak sama dengan padang belantara orang Mesir Bapak Ibu. Gunung Bromo itu cuma seutrekan.
Tapi kalau Bapak Ibu jalan di malam hari tanpa tanpa dipimpin oleh orang-orang suku Tengger, Bapak Ibu pasti kesasar. Ya, cuma muter-muter di situ saja. Maka tuh perlu ada seorang pemandu pada saat kita pergi ke Bromo. Nah, Bapak Ibu, kepimpinan Tuhan itu sangat jelas sekali kalau kita jadikan dia seorang pengendali dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan dia seorang pengendali kehidupan kita, maka Bapak Ibu dia akan melakukan yang yang pas, yang pasti. Pimpinannya itu jelas Bapak Ibu. Maka itu setiap pagi Bapak Ibu, baiklah kita mau meminta kepada Tuhan dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita, supaya anak-anak kita, supaya pelayanan kita Bapak Ibu, itu dapat memiliki kejelasan di dalam pimpinan Tuhan. Yang menyebabkan akhirnya membuat kita tidak keliru, kita tidak menjadi tersesat, ya, kita tidak akan mengambil keputusan yang salah. Segala sesuatunya kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun, memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu minta kejelasan pimpinan Tuhan. Setiap pagi pada saat kita sebelum melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, minta pimpinan Tuhan dulu. Bapak Ibu pasti bisa membedakan pada saat Bapak Ibu pagi hari tidak berdoa dan pada pagi hari berdoa. Pasti akan mengalami hal yang sama. Pada saat kita tidak berdoa, tidak ada sukacita, enggak ada damai. Ada saja halangan-halangan yang membuat kita jadi kesel. Kalau sudah di rumah kesel, di jalanan pasti kesel. Di jalanan kesel, pasti di kantor kesel. Dan pasti segala sesuatu yang kita lakukan jadi kesel, berdampak Bapak Ibu. Tapi pada saat kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, segala jalan-jalannya Tuhan, maka kita akan menemukan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadikan Tuhan pengendali dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena pada saat Yesus kita jadikan pengendali dalam kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita, maka Bapak Ibu pemeliharaannya itu ajaib. Pemeliharaannya yang ajaib. Kehadiran Tuhan dapat memelihara kehidupan kita. Sebagai manusia normal, kita pasti memiliki kebutuhan. Betul ya Bapak Ibu? Abraham Maslow, ya, seorang peneliti, menyatakan bahwa setidaknya ada 5 jenis kebutuhan Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik kita, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pangan, itu pasti kita butuhkan. Ya. Itu yang pertama, yang paling mendasar. Kemudian ada kebutuhan sosial, kita perlu orang lain, kita butuh masyarakat, kita butuh keluarga. Yang ketiga ada kebutuhan rasa aman, ya. Ya, ada kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang. Ada juga kebutuhan akan pengakuan, penghargaan. Kemudian kebutuhan untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan diri. Itu kebutuhan-kebutuhan yang Abraham Maslow coba teliti dalam setiap kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, di dalam Filipi pasal keempat ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Alkitab sudah menjanjikan Bapak Ibu, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Itu adalah sebuah janji bagi kita Bapak Ibu, dan Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 32 Bapak Ibu, jika anaknya yang tunggal saja dia berikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, maka tentu Bapa pun akan memelihara kita dengan mencukupi kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini ada satu firman yang masuk dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam mindset kita, bahwa Bapak Ibu kalau anaknya sendiri Tuhan sudah berikan kepada kita, apalagi makanan, pakaian, minuman Bapak Ibu, itu urutan yang paling belakang. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, maka itu akan ditambahkan, itu akan diberikan, itu akan menjadi bagian kita. Banyak Bapak Ibu kisah di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pada saat Yesus hadir, bahwa pada saat Allah hadir, umatnya terpelihara dengan baik Bapak Ibu. Contohnya, pada saat ada satu pernikahan di Kana, Yesus hadir di dalam sebuah keluarga. Mujizat pertama terjadi di mana? Terjadi dalam sebuah keluarga.
Pada saat mereka kekurangan anggur, maka dikatakan Yesus hadir. Pada saat dikatakan oleh Maria, Yesus tolong. Kata Tuhan, waktuku belum tiba. Tapi pada saat waktu itu tiba, Bapak Ibu, air itu diubah menjadi anggur yang paling bagus, yang paling manis. Ternyata Bapak Ibu, kalau anggur di Israel pada saat itu Bapak Ibu, kenapa kok dibilang anggur yang paling belakang yang paling manis? Ya. Karena anggur pada saat itu Bapak Ibu kan disimpannya lama. Ya. Difermentasinya itu lama, bisa puluhan tahun Bapak Ibu. Itu dibilang itu anggur yang paling enak. Kalau sudah difermentasi berapa, sampai bisa berapa puluh tahun, 10 bahkan sampai 20 tahun. Nah bayangkan, pada saat si empunya hajatan Bapak Ibu menyediakan anggur, pasti kan anggur yang baik dulu. Nah setelah dikatakan setelah berhari-hari anggur itu habis. Nah Tuhan mengubah air menjadi anggur, dikatakan anggurnya itu sama kayak 20 tahun yang lalu, bayangkan. Hebat gak Tuhan? Ngubah air bukan seperti air teh, bukan anggur dasar itu sama seperti yang difermentasi puluhan tahun. Dengan sekejap mata Tuhan bisa lakukan Bapak Ibu. Maka itu bilang mujizat Allah itu luar biasa. Yang paling baik, yang paling manis, yang paling excellent Tuhan berikan dalam keluarga itu. Ada satu lagi, pada saat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dengan potensi yang sangat kecil Bapak Ibu dikatakan mujizat itu terjadi. Hanya dengan 5 roti 2 ikan dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 5.000 orang. Bahkan sampai dikatakan sisanya 12 bah. Jadi Bapak Ibu dari sini kita bisa melihat bahwa Allah Sang Immanuel itu Bapak Ibu bukan hanya menyertai dalam kehidupan kita hari-hari kita. Bahkan dia memberikan pemeliharaan. Dia memberikan pemeliharaan yang sempurna. Jadi apa yang kita butuhkan itu sudah ada bersama dengan dia Bapak Ibu. Immanuel itu pun juga akan mencukupi kita dalam setiap kebutuhan kita sehari-hari. Maka itu dalam menghadapi tahun 2015 ini Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami mahal sana sini. Tapi kita jangan sampai putus Bapak Ibu harapan kita kepada Tuhan. Satu saat, pada saat saya mendengar angkot naik Bapak Ibu 1.000 gitu ya. Wah sekali naik angkot 1.000, saya 4 kali naik Bapak Ibu. Pulang pergi saya berangkat 4 kali naik. Pulang 4 kali naik, jadi 8 kali. Kalaupun dijemput anak itu jadi 6 kali. 6 kali naik angkot kali 1.000, sisanya sudah 6.000. Belum anak-anak saya naik angkot. Jadi di sini waktu itu Bapak, aduh Tuhan gimana kok naik, berasa loh Tuhan, sebulan berasa. Bapak Ibu itu cuma bersih sebentar doang kemudian saya enggak. Ngapain kok ditindih, ditekan dengan pikiran begitu. Saya ngomong Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekuatannya, menurut kekuasaannya, menurut kemuliaannya. Ngapain aku cuma mikirin yang ribu-ribuan, Tuhan Maha Kaya sanggup memberikan yang terbaik. Bapak Ibu roh saya naikkan sedemikian Bapak Ibu. Sehingga apa? Membuat kehidupan kita tidak menjadi takut, kehidupan kita tidak menjadi khawatir. Karena kita tahu Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu. Amin. Apapun yang menjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, persoalan keuangan, ekonomi, makanan, pakaian, itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan dikatakan. Kalau Tuhan sendiri sanggup memberikan anak yang tunggal, apalagi bagian-bagian yang sangat kecil yang sifatnya fana, itu pun Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kita menjadikan Yesus sebagai pengendali dalam kehidupan kita, maka akan terjadi apa Bapak Ibu? Yang ketiga, akan ada perlindungan yang aman. Akan terjadi perlindungan yang aman. Bapak Ibu pada saat murid-murid mereka ada di Danau Tiberias, pada saat mereka akan mencari ikan kembali, dikatakan mereka kena badai. Siapa sangka Bapak Ibu kehebatan dari seorang nelayan, kehebatan para murid-murid Yesus pada saat itu Bapak Ibu sebagai mantan pelayan, ya, mereka kan seorang mantan pelayan dan pasti mereka adalah orang-orang hebat yang mengerti, orang-orang yang mahir di laut Bapak Ibu. Tapi siapa yang menduga bahwa kehebatan para murid pada saat itu Bapak Ibu, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, ternyata sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kehebatan badai. Dengan kehebatan angin yang menerpa perahu itu. Padahal dia sudah bertahun-tahun. Yesus ada di mana? Yesus ada di situ. Pikiran mereka, Yesus kan cuma bisanya ngajar. Tuhan kan cuma bisanya khotbah.
Tuhan Yesus kan hanya bisanya melakukan mujizat untuk orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Mungkin Tuhan tidak ngerti dengan masalah-masalah kelautan dan lain sebagainya. Tuhan disuruh tidur di dalam perahu itu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Badai datang. Para murid dengan sekuat tenaga Bapak Ibu. Mereka harus menolong dirinya sendiri. Mereka sekuat tenaga supaya mereka selamat. Tapi apa terjadi? Kehebatan daripada para nelayan tidak sanggup menolong mereka dari kehebatan badai laut pada saat itu. Untunglah pada saat itu juga murid-murid ingat akan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan disuruh bangun dan mereka minta tolong kepada Tuhan. Ya, pada saat mereka kritis, pada saat mereka sudah nggak bisa lagi dalam keadaan yang down gitu Bapak Ibu, mereka membutuhkan Tuhan, mereka membangunkan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu? Tuhan cuma tenang ngomong, diam, tenanglah. Mungkin dia ngomong silent please. Bapak Ibu angin itu diam. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu di tengah lautan yang kencengnya begitu. Saya paling takut laut Bapak Ibu. Saya lebih senang kalau liburan tuh ke gunung. Pada saat kalau kita pergi ke Anyer Bapak Ibu, tempat tidur ke hotel waktu Pak Mesa masih hidup, kita tim Gembalang kalau rapat di Anyer Bapak Ibu, itu sebenarnya bagi saya males dak-dikduk Bapak Ibu. Karena saya paling takut laut. Udah gitu hotelnya menghadapnya ke laut. Jadi saya nggak bisa tidur Bapak Ibu, saya ngeliatin suami saya ngorok, anak-anak tidur. Saya jaga malam Bapak Ibu. Takut dengar suaranya, aduh bolak-balik bantal. Karena memang takut, ombak itu begitu besar Bapak. Tapi lihat Bapak Ibu, badai yang begitu besar Tuhan bisa taklukkan loh dengan hanya kata diam, tenang. Memberikan perlindungan yang aman yang luar biasa. Nah dari pengalaman para nelayan ini, dari pengalaman para murid ini Bapak Ibu, kita bisa belajar banyak hal. Di antaranya jangan pernah biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan Yesus berdiam diri di dalam kehidupan kita. Kita undang terus Yesus hadir. Ya. Jangan diamkan Tuhan Bapak Ibu. Mempersilakan Yesus bekerja. Bukan cuma hadir ya, tapi mempersilakan Tuhan bekerja. Sepenuh-penuhnya bekerja mengambil alih dalam mudi kita itu lebih penting. Sia-sia kita minta Tuhan hadir, tapi kita nggak berikan kesempatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan menunggu kita sudah kritis. Jangan menunggu kita sudah hampir tenggelam, ya, sudah bobrok, sudah apes-pes gitu. Maksudnya sudah rat gitu ya, sudah habis-habisan baru kita ingat Tuhan. Pukulan pertama belum ingat Tuhan, pukulan kedua belum ingat Tuhan. Kalau sudah kritis, sudah nggak bisa, sudah angkat tangan, Bapak Ibu sudah di bawah banget. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai kita nyaris tenggelam, ya baru kita ingat Tuhan. Tapi seawal mungkin kita meminta Tuhan untuk memimpin hidup kita. Maka itu mulai dengan bangun pagi hari di dalam tahun ini Bapak Ibu, mulai Tuhan kita minta Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Tuhan katakan dia akan menyertai, tapi tergantung kita Bapak Ibu, apakah kita mau diamkan Tuhan tertidur dalam kehidupan kita atau kita mau bangunkan Tuhan yang tetap terus pegang kendali dalam kehidupan kita. Nah itu masalahnya. Kita sering kali hanya membiarkan Tuhan, sedangkan kita bekerja dengan kemampuan kita. Kita merasa bisa, kita merasa kuat, kita merasa pintar. Pada saat kita sudah gak ketemu jalan, pada saat kita sudah mulai goyah baru ingat Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Ya, dari penilaian ini kita belajar bahwa yang pertama jangan diamkan Tuhan hanya hadir dalam kehidupan kita, tapi undang Tuhan untuk tetap terus bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan sampai kita sudah nyaris tenggelam, tapi seawal mungkin mari kita minta supaya Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir. Kalau Allah menjadi pengendali dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu kita akan mendapatkan kemenangan dalam pergumulan. Kehadiran Tuhan itu penting Bapak Ibu. Pada saat orang-orang Israel berperang, dikatakan mereka berperang, mereka undang Tuhan. Dan pada saat Allah hadir, Bapak Ibu dikatakan apa? Mereka tidak perlu capek-capek Bapak Ibu di dalam peperangan. Karena Allah yang berperang menggantikan mereka. Allah yang bekerja atas mereka. Bapak Ibu ingat pada saat orang Israel untuk bisa meruntuhkan tembok Yeriko, Tuhan Yesus hanya memberikan perintah.
Saya rema banget dengan khotbah daripada hamba Tuhan yang waktu itu khotbah pakai kursi roda ya. Itu inget banget, saya itu rema banget itu firman Tuhannya. Bagaimana Allah meruntuhkan tembok Yeriko itu Bapak Ibu. Tuhan memberikan perintah kepada Israel. Bangsa Israel, runtuhkan Yeriko dengan satu cara. Yang pertama, kelilingi tembok itu setiap hari. Berapa kali? 1 kali. Dengan peraturan bahwa di depan itu harus para imam yang membawa tabut perjanjian. Lihat Bapak Ibu. Tabut perjanjian harus ada di depan. Tabut perjanjian itu ada lambang kehadirat Tuhan. Digotong oleh para imam-imam, kemudian baru seluruh umat Israel berjalan di belakang para imam, di belakang tabut perjanjian itu. Jadi Allah diposisikan di paling depan. Pada saat mereka dikatakan harus mengelilingi tembok Yeriko, selama berapa kali? 1 kali. Dengan cara apa? Diam. Gak boleh ngomong, diam. Pada hari yang ke-6 atau hari ke-7 tuh, hari ke-6, pada hari ke-7, kelilingi tembok itu selama 7 kali. Pokoknya semuanya 13 kali Bapak Ibu saya. Hari ke-6 baru di 7 kali, ya hari ke-6 7 kali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau diperkirakan dengan pikiran manusia, bisa nggak sih tembok Yeriko yang besar, saya kemarin baca buku, itu tembok Yeriko tuh ada dua tembok yang mengelilingi Bapak Ibu. Tembok yang pertama, kemudian di luarnya juga ada tembok lagi. Ya, itu diameternya, tebal tembok itu Bapak Ibu, itu paling yang di luar itu kira-kira 8 meter. Jadi kita tahu bahwa tembok itu kokoh, kekehnya luar biasa, kuatnya luar biasa. Coba tembok yang begitu bisa dikalahkan hanya dengan sebuah pujian. Dengan hanya sebuah tindakan yang pikiran manusia adalah konyol. Diterangkan oleh hamba Tuhan itu mungkin secara pikirannya ya, ada memang tafsiran yang begitu Bapak Ibu. Pada saat bangsa Israel memutari tembok Yeriko itu sekali, tabut perjalanan di depan mereka kelilingi Bapak Ibu. Pada saat dikelilingi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Para tentara itu Bapak Ibu melihat dari atas. Ya, karena tembok itu kan dijaga oleh para tentara, mereka di atas melihat. Ada ngapain ya itu kok orang-orang Israel kok jalan kayak orang pawai Bapak Ibu. Pawai tapi nggak ada suara. Jalan aja. Nah itu bikin penasaran Bapak Ibu. Bikin penasaran orang-orang Yeriko. Nah besoknya Bapak Ibu mungkin hari itu dia ngomong sama orang-orang sama teman-temannya. Tadi aku ngeliat tuh orang Israel begini. Dia cerita ke rumah Bapak. Nah besok harinya hari kedua. Begitu lagi. Nah bikin penasaran tuh orang-orang Yeriko. Orang-orang Yeriko penasaran, lebih banyak lagi yang naik ke tembok Bapak Ibu. Mereka ngeliat. Cuma diem. Sekali doang. Hari ketiga Bapak Ibu tambah banyak yang penasaran. Tambah naik lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin lebih penuh. Hari keempat, hari kelima, hari keenam Bapak Ibu. Wah itu bikin penasaran. Semua penduduk Yeriko naik mungkin. Nah hari keenam ya itu kan 7 kali. Tambah bikin penasaran itu kan kalau keliling kan pasti lama Bapak Ibu. Itu membuat orang tertarik. Mereka ngelihat penasaran dan langsung ngelihat Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat ke-7 kali Tuhan ngomong, pada saat sudah ke-7 kali teriak, ya shout kemenangan, teriak kemenangan. Bapak Ibu bayangkan orang Israel suka ngeluh, yang suka marah sama pemimpin dan lain sebagainya. Pada saat itu disuruh diem. Wah itu mah bikin gimana gitu ya. Suruh diem 7 hari, mungkin pada saat itu dia diolok-olok Bapak Ibu. Lu gila, lu para tentara ngapain? Mungkin dengan perasaan malu dan sebagainya Bapak Ibu, dia mereka tahan. Tapi pada saat mereka teriakkan kemenangan, wah mereka teriak sekeras-kerasnya 7 hari gak boleh ngomong Bapak Ibu. Di situ mereka keluarkan sekenceng-kencengnya. Nah ternyata Bapak Ibu ada ilmu yang mengatakan bahwa suara kenceng itu Bapak Ibu menjadi resonansi untuk gedung itu. Untuk bangunan, untuk tembok tadi itu Bapak Ibu. Yang tadi dipadetin oleh penduduk orang Yeriko. Akhirnya itu ada suara kencang Bapak Ibu bisa masuk sampai menembus ke tanah ya. Membuat tembok itu menjadi goncang. Tembok itu menjadi goncang dan dengan mudah sekali tembok yang begitu tebal. Dengan 2 tembok Bapak Ibu luar dalam Bapak Ibu. Yang tadi itu 8, yang sini kira-kira 6 meter. Berarti kan terlalu besar, terlalu kuat sekali itu dirobohkan.
Tapi kita lihat Tuhan sanggup memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Amin. Bangsa Israel belum mendapatkan kemenangan. Hanya dengan sepertinya konyol. Tapi peperangan itu bisa dilakukan, bisa mendapatkan satu kemenangan. Kenapa? Karena Tuhanlah berperang bagi umat-umatnya. Dan mereka mengalami kemenangan. Maju bersama dengan Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita mengalami 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Tapi kita bingung ya, yang mana musim hujan waktunya sudah mulai acak-acakan. Kalau di belahan dunia lain Bapak Ibu, ada yang memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Saya pernah ke daerah sana Bapak Ibu, pada saat mereka musim panas, mereka itu senang jalan-jalan. Pergi jalan-jalan, mereka keluar dari rumah mereka pergi keluar kota dengan hanya pakai tank top dan lain sebagainya. Karena memang hanya musim itu yang mereka bisa nikmati untuk bisa berpergian. Maka musim gugur ada lain lagi masalahnya. Musim dingin ada lagi masalahnya. Musim gugur ada lagi masalahnya Bapak Ibu. Nah mereka menyukai keberanegarakan itu keindahan. Jadi tiap musim itu Bapak Ibu ada keunikannya. Kesempatan-kesempatan yang unik di setiap musim itu mereka nikmati. Tapi Bapak Ibu kita lihat bahwa musim itu gak lama. Ya. Ada musim semi, ya musim ini ganti musim ini, ada waktunya. Dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu dalam Daniel 2:21 kan Tuhan sendiri yang mengatur waktu dan musim-musim. Jadi kalau kita mengerti musim ini Bapak Ibu kita mengerti bahwa musim masalah, musim dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu itu pun juga gak lama. Musim-musim bisa berubah, itu hakikat alam Bapak Ibu. Tapi juga merupakan satu kebenaran sehubungan dengan musim-musim hidup. Musim-musim ada yang dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami minggu-minggu yang hari-hari yang lesu, ya, minggu-minggu yang berat, bulan-bulan yang buruk, bahkan tahun-tahun yang sepertinya selalu penuh dengan masalah. Namun Bapak Ibu ingat, setiap pergumulan Bapak Ibu, pengalaman buruk Bapak Ibu pasti akan berakhir. Amin. Pencobaan dalam setiap kehidupan kita hanya sementara, tidak berlangsung lama. Karena hari-hari yang baik, hari-hari yang lebih baik akan datang dalam kehidupan kita. Masa-masa sukar tidak akan berlangsung dengan lama Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu dan Tuhan yang mengatur setiap musim-musim kehidupan kita. Oleh karena itu begitu penting sekali menjadikan Allah sebagai pengendali dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan ini ada satu kejelasan dalam pimpinan Tuhan. Ada satu pemeliharaannya yang ajaib. Ada satu kemenangan yang Tuhan akan berikan dalam setiap pergumulan kita. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan perlindungan yang aman dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada saat siang hari ini, mari jadikan Allah hanya satu-satunya pengendali dalam kehidupanmu, bukan yang lain Bapak Ibu. Jadikan dia pengendali dalam kehidupanmu, maka untuk menapaki tahun 2015, janji firman Tuhan ini akan menjadi bagian Anda dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita responi firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita pujikan sebuah lagu dan kita bicara kepada roh kita. Engkaulah Tuhan perisaiku saat badai datang menerpa. Kalau firman-Mu ada dalam kehidupanku, maka jiwaku akan tenang. Walaupun kita berdiri di dalam badai, di dalam tekanan-tekanan yang berat, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Pujikan lagu ini menjadi satu kekuatan untuk roh kita semuanya. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya.